kasurnya dimasukin jabiah supaya Celupkan dulu. dingin, celupkan dulu supaya dingin terus baru tidur. Kalau enggak bisa tidur. Tapi subhanallah nggak ada yang masuk angin, nggak ada yang sakit dulu. Masya Ya, Allah. pengalaman seperti itu. Kadang-kadang kita dari Darul Mustafa waktu itu jadi asrama. Kalau sholat Jumat kan di Aidit, Nah, belum di Masjid Raudhah. Di Aidit itu kita jalan kaki itu kadang baju itu saya dipegang, ditenteng. Soalnya kalau baju itu dipakai keringetan. keringetan. Ya, seperti itu. Kadang ditenteng, kadang dipakai. Kalau panas, musim panas jalan itu keringat sudah. Berangkat sampai di Masjid Aidit bisa mandi lagi kita di sana. Mandi lagi. Ya. Masya Allah. Zaman Masya Allah, ya. Tapi itu kita masih mending lah. Dibanding orang sebelum kita juga lebih parah lagi. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Banyak pengalaman-pengalaman yang apa namanya, yang nggak terlupakan, kesederhanaan. Ya wis, itu adalah bagian dari mujahadah. Seperti itu. Tapi nikmat saja. Nikmatnya lagi. Dulu kita itu kalau Habib Umar kadang haji, kadang keluar dakwah kan jarang ya, enggak kayak sekarang ya. Dulu tuh keluar haji atau kemana itu, murid itu sedih semua. Terus ntar kalau pulang Habib Umar tuh ngasih oleh-oleh, tasbih sama anak-anak itu. Ya, kalau Habib Umar datang pertama kali masuk masjid, semasjid tuh nangis semua lihat Habib Umar. Haji. Anak-anak santrinya itu lihat Habib Umar datang tuh seneng, bahagia, mereka sampai nangis. Habib Umar datang. Jadi kayak gitu. Jadi Habib Umar pergi sedih, Umar datang apa namanya bahagia, seperti itulah. Itu Habib Umar meninggal berapa lama Ustaz, sampai nangis? 10 hari, seminggu, 10 hari. Umar keluar dakwah kemana, keluar negeri, ke Oman, kemana pulang itu seneng anak-anak itu. Ya, seperti itu. Sudah di Darul Mustafa itu. Sudah di Darul Mustafa. Sudah di Darul Mustafa waktu itu. Cuman kalau tidak salah masih di Aidit kita taklimnya. Ya, seperti itulah dulu. Ada satu keterikatan batin, hati itu sama guru itu Masya Allah, cinta. Tiap-tiap harinya itu kita diperdengarkan tentang cerita-cerita guru kita. Habib Umar itu dulu waktu pertama kali dakwah gimana, Habib Umar dakwah di Syekh, Habib Umar dakwah di Oman, gimana Habib ini gitu, Habib ini itu yang jadi menambah kita. Yang banyak yang sering sempat ceritain tentang Habib Umar itu Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri di Habib Ali Jufri ada rumah di Tarim waktu itu. Waktu itu Habib Ali Jufri juga lebih sering duduk di Tarim daripada di luar. Oh. Sampai ketika itu Habib Ali kalau nggak salah pindah ke Saudi, ke Jeddah. Ya nggak pindah, mondar-mandir gitulah sama Hadramut. Ngajar di Darul Mustafa juga itu. Beliau ngajarnya Roha, di Roha. Habib Ali Jufri juga waktu zaman kita pertama kali di sana masih taklim juga. Oh. Ya, sama Syekh Umar Husin Al-Khatib. Ya, Haji. seperti itu. Tapi mungkin ketawaduan beliau, tapi kadang-kadang kalau halaqah kosong ya dia yang ngajar. Beliau Habib Ali Jufri itu taklim sama Syekh Umar Husin di rumahnya fikih. Tapi nanti kalau Habib Umar nggak ada, rohanya ngajar manhaj. Imam Zakaria yang ngajar ya Habib Ali Jufri, walaupun fikihnya. Oh. Ya, seperti itulah. Haji. Dulu Habib Umar waktu malam Jumat kan sekarang kan lebih tenang. Kita dengar dulu waktu zaman awal tuh Ibtihal tuh keadaannya gimana? Iya. hampir semua majelisnya Habib ya, itu lebih banyak ibtihal. Dulu seperti itu. Jangan lagi malam Jumat, kadang-kadang daras fajar aja ibtihal Habib. Oh, Iya. sambil duduk gitu. Iya, sambil duduk taklim akhir-akhir ibtihal. Seperti itu. Ya santrinya ya nangis tuh. Iya, ya. Lebih-lebih kalau mau musim daurah. Kalau daurah itu akhir-akhir daurah itu kan pindah-pindah tempat untuk ngambilin acara. Itu Habib Umar ibtihal. Pernah satu kali Habib Umar ceramah terus doa itu lebih dari 90 orang masuk rumah sakit. Allah. Pingsan 90 orang dia ambil bawa sampai dimasukkan ke pickup.
bawa rumah sakit, bawa rumah sakit. Antum hadir di situ. Ada di situ. Berkali-kali seperti itu. 90 orang. 90 orang. Orang itu semuanya pingsan. Apa yang antum rasakan waktu itu? Ya kita orang nggak mikirin orang ya. Ketika itu kita Untuk juga lagi fokus sama Habib Sama Umar. Habib Umar. Ya. Cuman Dan- setelah itu kita dikasih tahu bahwa yang masuk rumah sakit tadi ini 90 orang. 90 lebih Mas, 96 atau berapa. Allah. Berarti Habib Umar tuh doanya tuh betul-betul kuat. Ustaz. Habib ini jangan lagi doa ya. Kadang-kadang Ramadan ngimamin sholat aja ibtihal, tengah-tengah sholat itu sampai nangis semua, ada yang jatuh gitu biasa. Doa. Habib Umar ini ngajarkan kita ini selalu doa sama Allah. Doa, merintih kepada Allah, ilhah. Itu bagian dari tarbiyah. Dan bangun malam dulu itu sudah wajib itu. Terlambat hukum. Oh, dihukum. Iya, dihukum terlambat. Jadi hampir tidak ada yang telat itu. Setiap pagi, sebelum subuh setengah jam lebih itu kita diajarkan untuk ibtihal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah namanya tazkiyah. Ini seperti itu. Itu yang betul-betul berkesan. Ya? Kesan. Jadi dulu kita itu kayaknya ilmu itu nomor 2. Nomor 1 itu irtibat bisyekh. Menjalin hubungan dengan guru. Seperti itu. Sekarang hampir sedikit saja. Anak nggak tahu sekarang gimana, cuman mungkin karena banyaknya murid ya, itu. Tapi insya Allah anak kira Habib ya itu. Ada keistimewaan Habib Umar yang kita lihat ini adalah satu maziyah buat beliau. Habib Umar dari tahun 92 saya ketemu 91 yang waktu datang ke Solo sampai sekarang ya itu Habib Umar. Ya segitu itu. Jadi nggak terus berubah dari stylenya, dari cara bicaranya, jadi segitu Habib. Yang disampaikan ceramahnya Habib Umar tahun 2020 dengan ceramahnya, ya sudah itu Habib yang disampaikan. Jadi beliau itu istiqomah atau sabat, kokoh dalam manhaj itu. Nggak berubah-berubah dengan zaman berubah ini. Ya segitu itu Habib. Ini yang kita mesti belajar. Kita dari Hadramut pulang, masya Allah gini, habis gitu kena keadaan berubah lah itu Habib Umar enggak. Dimanapun Habib ya Habib. Kata amalnya itu dibawa dari. Dan Habib Ali Jufri juga seperti itu. Saya dulu dengan Habib Ali Jufri ya kenal dekat. Terus kemudian Habib Ali Jufri setelah itu ke Abu Dhabi bertahun-tahun nggak jumpa. Saya pulang, anak pulang, yang terakhir anak pulang ke Indonesia yang nganterkan juga Habib Ali Jufri sama Habib Umar. Setelah itu nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi itu sampai mungkin 15 tahun. Waktu anak diundang di Abu Dhabi, di Muktamar, terus di Church-nya, ketemu Habib Ali Jufri, Habib Ali Jufri ya itu. Yang kadang kita ngomong, Habib Jufri sekarang udah kayak artis, sudah jadi ini. Tapi Habib Ali Jufri ya itu. Dari dulu ya? Ya segitu itu. Ini yang mesti kita ambil pelajaran gitu loh. Kenapa Habib Ali Jufri bisa seperti itu, Ustaz? Kalau Habib Ali Jufri sering bicara ya itu karena kuatnya jalinan beliau dengan gurunya yaitu Habib Umar. Habib Ali Jufri semua yang dilakukan itu kan melalui ridho gurunya. Jadi, seperti itu. Insya Allah. Dan selalu Habib Ali Jufri nyuruh kitanya seperti itu. Pernah suatu saat itu ada santri, Habib Umar kan suka nyuruh orang itu berdiri untuk ceramah. Suatu saat ada satu temen itu demam panggung, disuruh berdiri nggak mau, karena takut. Oh, takut. Habib Ali Jufri lihat marah, selesai dipanggil itu orang. Kenapa Habib Umar nyuruh ente berdiri ceramah ente nggak mau? Karena demam panggung, nggak bisa bicara. Dibilang ente tahu guru itu kalau udah nyuruh muridnya, jangan lagi muridnya tembok kalau suruh bicara. Kevin tidak bicara. Dari situ berdiri walaupun assalamualaikum waalaikumsalam. Yang penting imtithalan li amr. Ya kayak gitu itu kan Habib Ali Jufri yang istilahnya memahamkan kepada murid ini gimana harus dekat dengan Syekh. Jadi perintah guru itu dilihat dengan penuh takdim. Iya. Jadi itulah memang kita ini kadang-kadang kurang ada yang membimbing. Jadi kita kan nggak mungkin Habib Umar langsung ngomong ini harus taat kepada guru. Tapi ada Habib Ali Jufri yang ngomong di situ.
ente mesti begini, ente mesti begini, masya Allah. Kalau pengorbanan Habib Umar untuk santrinya, Ustaz? Zamannya anak itu nggak seperti zaman sebelum. Kalau zaman sebelum anak itu kayak Habib Mundir dulu sampai apa namanya selimut anaknya dikasihkan santrinya, makanan anaknya dikasihin santrinya. Itu saya enggak ngalami. Bahkan dulu Habib Umar itu kalau listrik ini kan pakai matur. Oh, betul. Pakai diesel ya. Diesel ya. Itu kadang kalau malam bensinnya habis, yang datang ngisi bensin nyalain Habib Umar. Jadi kesian anak-anak nanti mati kipas anginnya. Habib Umar sendiri. Itu di dalam Mustafa? Enggak, belum di Darussanak. Darussanak itu. Oh, masih sering mati lampu juga zaman dulu? Iya, masih pakai matur kan, pakai diesel itu. Oh, listrik dari pemerintah? Listrik dari pemerintah itu 6 jam mati, 6 jam nyala, gitu-gitu. Habib Umar sampai ngisi sendiri? Sampai sendiri dia yang nyalain. Masya Allah. Kalau bicara pengorbanan Habib buat santrinya ya saya kira bukan cuma dulu aja, sampai saat ini. Waktunya, ya, roha nggak pernah ninggal, kadang-kadang capek dari luar kota ya tetap. Orangnya itu istiqomah. Maka Habib Zain bin Semit ketika muji Habib Umar itu, ya, waktu di satu majelis Habib Zain bilang, min maziyat bin Hafid atau min haziyat Habib Umar, ana la yudhayyi' waktu. Nggak buang waktu dia sia-sia. Kalau mau belajar sama Habib paling enak itu ketika ente safar. Habib Umar itu kalau safar di pesawat itu baca kitab. Nggak dia sendiri atau murid-muridnya yang baca sampai tidur. Kalau sudah tidur berhenti baca kitab. Satu. Nanti turun dari pesawat, nunggu, umpama pesawat itu nunggu visa atau nunggu apa, Habib Umar duduk sendiri, tahfidz Qur'annya dibaca, murojaah Qur'an. Itu enggak pernah buang waktu. Setelah murojaah Qur'an, selesai dipanggil baru keluar. Keluar naik mobil nanti sampai acara, enggak mau buang waktu. Semua waktunya itu makmur bi ta'ah, ibadah, nuntut ilmu, ngajar dan lain-lain. Itu kelebihan Habib Umar yang kita saksikan. Jadi kalau mau ngambil pelajaran sama Habib itu yang enak itu kalau safar sama Habib. Bagaimana beliau menghadapin orang, bagaimana akhlak beliau. Bagaimana beliau nyampein di setiap daerah beda-beda, menyesuaikan tempat. Ini seperti itu. Kalau pengalaman antum sama Habib Umar waktu di Tarim yang mungkin berkesan dan nasihat atau pengalaman pertama yang nggak bisa terlupakan dengan Habib Umar ketika 4 bulan pertama kali anak datang di Tarim itu kan orang tua meninggal, abah waktu itu meninggal dunia. Nah ketika itu kita udah siapin, anak sudah khuruj audah. antum sudah mau pulang? Ya sudah khuruj nihai itu khuruj audah, pokoknya harus keluar. Udah beli tiket, terus ngomong sama Habib izin waktu itu. Kata Habib Umar, dudukmu di Tarim lebih afdol dan lebih membahagiakan abahmu daripada ente pulang. Itu pertama. Kemungkinan memang kalau waktu itu pulang bisa jadi kita nggak balik, akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi Habib Umar lihat bi'ainil basirah, julusak ahsan. Dan ente kita dibesarkan hatinya waktu itu. Setiap taklim, setiap ibadahmu, abahmu dapat pahala yang sama karena dia yang memerintahkan kamu ke sini. Itu salah satu kesan pertama ya sama Habib begitu. Terus malam-malam ketika saya meninggal ya, itu Habib Ali Jufri masuk ke kamar. Menghibur, dipeluk sama Habib Ali Jufri, dinasehati, dikasih uang sama Habib Ali. Masya Allah. Saya lihat Habib Ali Jufri itu mencintai orang-orang yang dekat dengan gurunya, yang murid-murid gurunya itu diperhatiin sama Habib Ali. Masya Allah. Itu seperti itulah. Zaman kita di Tarim. Nggak jadi pulang akhirnya? Nggak jadi pulang. Alhamdulillah. Setelah nggak jadi pulang bertahun-tahun, selesai
ngomong sama Habib, alhamdulillah Habib, akhirnya studi saya selesaikan. Dan ini berkat dari anak taat dengan perintahmu. Ya, kalau enggak jadi orang, enggak jadi apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah bisa selesai berkat daripada nasihatnya Habib untuk tinggal di sana di Hadramaut. Habib Umar Farhan. Pas pondok pesantren ini dibuka juga anak ingetin lagi Habib Umar. Habib ini semua berkat nyantum. Kalau anak waktu itu pulang mungkin nggak ada ini semua. Habib Umar senyum. Ya seperti itu. Dan sosoknya beliau itu sosok murabi, sosok orang tua kayak abah. Jadi seperti itu. Berarti kita mestinya enggak perlu takut Enggak perlu takut gimana? untuk datang ke Habib Umar. Kan kadang ada santri itu. Iya, asal gini, kita ini harus tahu waktu. Kalau duduk sama Habib ini tahu waktu. Kadang-kadang orang kayak Habib Umar itu kan sibuk ya. Saya merasakan ketika saya yang sibuk sekarang dengan pondok, majelis dan lain-lain aja kadang-kadang sudah capek. Duduk sama santri ini aja tidak repot. Nah, makanya cari waktu yang tepat untuk bisa duduk dengan guru itu. Nah, disitulah kita ngomong dan Habib Umar akan perhatikan kepada urusan-urusan kita itu perhatian. Kalau nggak bisa sebagian teman kita ngirim surat. Habib Umar jawab. Habib Umar jawab. Alhamdulillah. Kalau sama ulama-ulama yang lain, pengalaman itu? Pengalaman yang lain yang dekat ya, Al-Fakir dekat dengan ulama di Tarim Habib Salim Syatiri. Habib Salim itu Masya Allah bersih hatinya, terus nggak tahu ya, saya cinta betul sama beliau itu. Dari waktu di Tarim, kemudian ketika pulang ke Indonesia, beberapa majelis kita nerjemahin, terus Habib Salim perhatian sama kita, bahkan pernah datang ke pondok, ya, sampai kita buatin gosidah atas kedatangannya, terus ke Tarim, lagi diundang makan, terus banyak hal-hal yang dibicarakan sangat detail gitu sama Habib Salim. Habib Salim juga sosok kayak orang tua, tanya gimana pondoknya, gimana keluarganya. Sampai kadang tanya berapa istrinya. Masya Allah. Habib Salim, Masya Allah, Habib, Habib. Bersih, orang hatinya bersih itu enak gitu loh. Bahkan waktu yang nggak bisa lupa, Al-Fakir jumpa dengan Habib Salim Syatiri terakhir itu waktu di Abu Dhabi. Dari jauh Habib Salim itu lihat senyum, bagil. Ya, itu sudah, waduh, nggak bisa tidur. Dipanggil Habib Salim gitu sudah bisa tidur. Ya ini Masya Allah. Iya, orang-orang ini gimana ya, punya ihtimam ya nih bitolabatul ilm dengan santri. Setelah antum pulang juga masih diperhatikan, Iya. Guru-guru kita itu gitu, kalau kita pulang itu dia tanya, apa sekarang kegiatanmu, apa ngajar di mana, dakwah di mana, tanya tentang gimana manfaatnya lah. Ini seperti itu. Terakhir, pesan antum buat santri yang ingin berangkat ke Tarim, apa yang harus? Ada pengalaman dari salah satu ashab, kayak Habib Munzir itu. Ya. Habib Munzir mungkin di antara gudama bukan yang paling pinter, tapi dia yang paling manfaat ilmunya, ratusan ribu santrinya, pencintanya. Saya masih ingat dia cerita sama saya. Dia cerita sendiri ya sama saya ini. Bukan orang kedua atau dari dia cerita. Dia kalau belajar sama Habib Umar, buka minhaj ini nanti lebih banyak murojaah sama temannya daripada belajar sama Habib. Jadi ketika sama Habib Umar dia nggak lihat kitab, dia lihat Habib terus. Lihatin Habib terus. Nanti kalau sudah selesai baru yang dipelajarin apa ini tanya sama teman. Ya kenapa tadi nggak dengerin? Enggak, anak tadi cuma mau lihat Habib Umar. Kitab di Indonesia ada, Habib Umar nggak ada di Indonesia. Allah. Dan seperti itu, masyhadnya wasi. Dan subhanallah, dikasih sama Allah ilmu yang manfaat. Majelisnya seperti itu sampai detik ini, walaupun meninggal majelisnya tetap jalan dan pencintanya terus. Itu kelebihan. Nah, dengan hal ini ada kaitannya dengan pesan itu. Pesan terakhir itu, santri yang mau berangkat jangan berkaca dengan
alumni yang pulang. Karena kadang-kadang anak berangkat ini lihat ada muridnya Habib Umar yang punya mobil, hidupnya enak, dihargain orang, punya pondok, akhirnya dia kepingin seperti itu. Nah ini niatnya sudah salah. Duniawi itu. Duniawi sudah, niatnya sudah salah. Padahal apa yang sekarang kita dapetin ini kan bukan satu tujuan kita. Anak dulu masih ingat waktu pertama kali mau ke Hadramut, anak pernah ngomong sama Ustaz Muhammad bin Idrus, termasuk guru anak Ustaz Muhammad bin Idrus ngajar nahwu Malang Al-Haddad. Tanya sama Ustaz Muhammad, ya Ustaz, nanti anak kalau pulang dari Hadramut anak makan apa? Karena waktu itu yang kita lihat bukan orang-orang yang ustadz-ustadz yang punya uang. Gitu. Ustaz Muhammad itu kadang-kadang kalau ngajar Darut Tauhid aneh nganter naik motor, bareng sama anak tiap hari. Oh dulu belum. Karena waktu di Darut Tauhid, waktu belajar pagi itu, anak jemput Ustaz Muhammad bin Idrus dulu naik motor. Terus jalan ke Darut Tauhid nganter, ntar pulangnya kadang-kadang bareng. Kalau enggak naik mikrolet Ustaz Muhammad itu. Nah, seperti itu. Jadi makanya anak kadang-kadang tanya, oh, Ustaz Muhammad besarkan hati. Ya Jamal, anak nggak pernah kehabisan beras, nggak pernah kehabisan gula, alhamdulillah, semuanya tayasar. Jadi kadang kita mikir gimana nanti pulang itu makan apa. Pas sampai di sana 5 tahun belajar di Hadramut, terbesit lagi itu. Habib Umar ngomong, yang kerja di perusahaan minyak itu hidupnya terjamin. Ente kerja di Pertamina, gaji ente berapa, dikasih tempat tinggal, kasih ini. Lah gimana kalau ente kerja sama Allah yang lebih kaya dari Pertamina? Nah itu yang gedein hati ya, kalau gitu pulang insya Allah rezeki oleh. Ya pertama kali pulang ya tahap. Ya, masih belum dikenal orang, masih belum banyak manfaat untuk orang, ya, masih kerja sedikit-sedikit, tapi subhanallah, dengan berjalannya waktu, ya, kerja berhasil, ini berhasil, alhamdulillah. Nah seperti itu, jadi kalau anak mau berangkat, yang ditanamkan pertama itu jangan berkaca bercermin dengan anak-anak yang pulang, tapi gimana jadi ilmu itu manfaat. Pertama itu. Yang kedua, ilmu itu Habib Hasan Syadzili waktu itu pernah ngomong, di Indonesia ini sudah banyak ulama, kalau mau cari ilmu di Indonesia bisa. Kata Habib Hasan Syadzili. Ya. Makanya kalau datang ke sini bil adab, datang ke Tarim atau yahtajil al adab, harus pakai adab yang benar, nemuin orang-orang. Jadi kita belajar ilmu sekarang alhamdulillah pondok pesantren sudah banyak di mana-mana, belajar sampai matang baru nanti ke sana. Bil adab dan ngambil ilmu dan ngambil tarbiyah, pendidikan dari syuyukh di sana. Dan ini yang paling penting. Jadi kita ke sana itu maksud yang kita tuju utama adalah para aulia di sana, aathir, tempat-tempat berkah di sana. Sambil taklim di sana ya bukan enggak ada dia di sana ilmu masya Allah ya kita belajar ilmu di sana jelas pasti lebih mumpuni dari sini, tapi kita sudah mateng dulu. Yang diutamakan itu adab. Iya, adab wa irtibat bisyuyukh. Kalau ilmu di Indonesia ada, bahkan ada tidak sedikit anak-anak yang lulusan pondok pesantren di sini lebih alim dari yang lulusan luar negeri. Betul. Nggak sedikit, banyak, bacanya lebih bagus, ngerti fikihnya lebih bagus. Masya Allah, saya ketemu sama mereka. Nah tapi subhanallah, perbedaan anak-anak yang belajar di Hadramut adalah tarbiyah. Cara berpikirnya, cara ngajak dakwah orangnya, ini loh yang mahal. Ini yang mungkin nggak didapetin di tempat manapun. Gimana siwaknya, gimana adabnya di masjid, gimana ini semua, ini yang enggak. Ini karena itu yang ditekankan di Tarim. Adab, ilm, amal. Di lingkungannya itu Ya. amal. Amal, mengamalkan ilmu. Seperti itu. Khair insyaallah. Jazakumullah khair. La Terima syukran kasih ala banyak. wajib. Jazakumullah khair. Wa Al-Fagir cuma nyeritakan apa yang pengalaman. Ya sedikit tahadutsun bi nikmah, nggak ada maksud untuk apa namanya untuk menceritakan tentang kelebihan pribadi, tidak ada. Al-Fagir hanya nyeritakan orang lain. Kalau anak sendiri ya santri ya kadang-kadang apa namanya soft talk, kita orang banyak majelis di sana ya banyak buang waktu untuk hal yang nggak manfaat. Coba kalau dulu istilahnya kita dulu belajar betul gitu, mungkin jauh lebih baik.
Tapi antum masya Allah Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Kita masih kecil tapi antum bisa duduk meluangkan waktu untuk kita ngambil Masya manfaat. Allah. Jazakumullah Rabbana khair. yastur. Jazakumullah khair. Terima kasih Ya, banyak. alafu alafu. Insya Allah ketemu lagi dengan para habaib, para senior untuk tanya sekelumit tentang tarim dan pengalaman-pengalaman mereka di tarim. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.